Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali kultum singkat ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat-saat menjelang berbuka puasa ini Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak sehingga kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, dan juga sebentar lagi kita akan menikmati kebahagiaan pada detik-detik menjelang berbuka bersama. Semoga semua amal ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa itu akan berkesan baik sekarang maupun pada masa yang akan datang, baik pada pribadi maupun pada masyarakat kita secara umum. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Al-Quran dan etos kemajuan. Seperti yang kita ketahui bersama, ayat pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW adalah surat Al-Alaq yang diawali dengan Iqra. Kalau kita pelajari Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah diturunkan wahyu kepadanya dengan mengatakan Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad, apa respon Rasulullah SAW? Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quranul Karim sejak awal memang mengajak kita manusia untuk memanfaatkan kemampuan yang ada. Dalam pengertian, Al-Quranul Karim yang turun itu memberikan tantangan kepada kita, di mana kita harus mampu mengimplementasikan etos kemajuan. Coba dibayangkan ketika Al-Quran diturunkan, mayoritas masyarakat Arab pada waktu itu belum bisa membaca. Bahkan Rasulullah sendiri pun mengakui dia tidak bisa membaca. Ini pertama sekali Al-Quran sudah membawa spirit bagaimana orang-orang keluar dari kotaknya, sehingga dengan demikian muncul etos-etos kemajuan. Maka berdasarkan firman Allah yang lain, dalam surat Yunus misalnya ayat 58, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, qul bifadlillahi wa birahmatihi, dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Para ulama tafsir memberikan salah satu penafsiran yang mengenai ayat ini adalah bahwa hendaklah kita berbangga dan bergembira dengan diturunkan Al-Quranul Karim. Kenapa kaum muslim yang berbahagia? Ternyata mulai dari Al-Quranul Karim turun, kemudian dalam prosesnya di Makkah maupun Madinah, ternyata ketika Quran turun itu betul-betul telah merubah peradaban pada masa itu. Peradaban jahiliyah yang tidak mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak memiliki kebiasaan untuk hidup secara baik, secara kolektif. Tapi dengan turun Al-Quran, maka masyarakat tersebut akan berubah. Ini menunjukkan bahwa kedatangan Al-Quranul Karim betul-betul membawa etos kemajuan kepada masyarakat. Pertanyaannya adalah kaum muslimin yang berbahagia, ketika Al-Quran turun di tengah masyarakat yang tidak punya peradaban tinggi, bahkan memiliki kebiasaan-kebiasaan terendah di dalam peradaban panjang manusia, tapi ketika Al-Quranul Karim turun, alhamdulillah mereka terangkat. Dan ini diakui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata beliau, kami ini, kata Umar, adalah kaum yang sangat hina, berada pada level peradaban yang terbawah. Tetapi azzanallahu bil Islam, Allah angkat kami, kemuliaan itu dengan Islam. Lalu barang siapa yang mencari kemuliaan di luar Al-Quran dan Islam, maka pasti Allah hinakan. Kaum muslimin yang berbahagia, dari sedikit firman Allah Subhanahu wa taala dan kisah turunnya Al-Quran di awal pertama sekali,
menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran betul-betul mampu mengangkat peradaban manusia. Mereka yang di dalam peradaban jahiliyah yang sangat hina dina, yang tidak beradab, begitu tersentuh oleh Al-Quranul Karim, Allah angkat mereka. Pertanyaannya sekarang adalah Al-Quran yang diturun di Makkah, Al-Quran itu juga yang kita pegang hari ini. Rasulullah SAW yang menerima Al-Quran di Makkah dan Madinah, Rasul itu juga yang kita ikuti sekarang. Pertanyaannya adalah, kenapa ketika Al-Quran turun di tanah Makkah dan Madinah langsung merubah peradaban manusia, tetapi kenapa Al-Quran itu ketika sampai kepada kita belum mampu merubah kehidupan kita secara lebih maksimal? Ini tentu karena ada sesuatu yang salah. Bukan Al-Quran yang salah, tetapi yang salah adalah cara berpikir kita terhadap Al-Quranul Karim. Jangan-jangan pemahaman Al-Quranul Karim yang begitu kompleks, yang begitu komprehensif, akhirnya kita pahami secara parsial saja. Bahwa seseorang bermuamalah dengan Al-Quran hanya dicukupkan dengan membaca saja, mentahsin saja, tanpa mau meningkatkan level mereka untuk mentadabburi Al-Quranul Karim. Dan mohon maaf pun barangkali juga disebabkan andaikan kita memahami Al-Quran tetapi pemahaman kita tidak komprehensif. Al-Quran yang telah merubah bangsa Arab menjadi bangsa yang beradab, itu syaratnya adalah Al-Quran mereka pahami secara lebih luas, tidak secara parsial. Maka dengan demikian, dengan momentum Al-Quran turun di bulan Ramadan ini adalah momen bagi kita untuk mengintrospeksi bagaimana interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Maka salah satu jawaban terhadap kebangkitan umat ini adalah mari kita pahami Al-Quran secara komprehensif, di mana dalam Al-Quran itu memiliki etos kemajuan. Banyak sekali cabaran-cabaran dan informasi yang diberikan Al-Quranul Karim pada waktu turunnya itu tidak masuk akal dan menantang, memberikan challenge kepada logika, memberikan challenge kepada nalar-nalar bangsa Arab pada waktu itu. Tetapi ini juga mengajarkan kepada bangsa Arab bahwa Al-Quranul Karim itu orientasinya ke depan. Maka apabila kita ingin terangkat kembali Al-Quran, di zaman sekarang ini syarat mutlaknya adalah kita pahami Al-Quran sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang dahulu. Cara pemahaman Al-Quran yang benar adalah memahami Al-Quran bukan secara parsial. Tidak mengecilkan isi kandungan Al-Quran hanya dalam perspektif ibadah-ibadah tertentu saja, walaupun itu sangat penting. Tidak mencukupkan ibadah interaksi dengan Al-Quran hanya dengan membacanya sambil menangis, sambil merasa mendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat penting, karena air mata yang menangis ketika takut kepada Allah itu tidak akan dijilat oleh api neraka. Tetapi dalam waktu yang sama, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka harus kita ambil ekstrak Al-Quran itu sebagai etos kemajuan. Orientasi beragama ke depan, orientasi kesolehan hari ini dan juga kesolehan masa depan. Maka semakin dekat dengan Al-Quran, jangan kita semakin membayangkan membawa kembali hidup pada masa yang lalu. Al-Quranul Karim sebagian besar isinya adalah tentang sejarah dan peradaban masa lalu. Ini memberikan kepada kita panduan bahwa untuk kemajuan ke depan mesti kita ambil spirit masa lalu. Tetapi Al-Quran tidak boleh kita jadikan alasan untuk kita tidak maju. Maka semakin dekat dengan Al-Quran bukan berarti kita untuk hidup seperti zaman-zaman dahulu. Tapi yang terpenting spirit Al-Quran adalah spirit untuk memecahkan problematika kehidupan kita hari ini. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, mereka justru aktif di ruang-ruang publik. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran bukan menyendiri, tapi memiliki tanggung jawab sosial yang besar bagaimana kehidupan masyarakat ini bisa diarahkan ke hal-hal yang lebih baik. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, orang yang memiliki tanggung jawab sosial yang besar, sehingga masa depan umat ini berada dalam pikiran mereka, dalam agenda mereka, dan strategi mereka. Semoga dengan kultum yang singkat ini, kembali kita pahami Al-Quran sebagai upaya untuk memajukan negeri ini, sehingga dengan Al-Quranul Karim, dengan etos Al-Quranul Karim, masa depan umat ini semakin baik pada masa yang akan datang. Dan inilah hikmah terbesar dari kita sebut-sebut Al-Quran turun di bulan Ramadan. Akhirnya selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah angkat kembali izzah umat ini
dengan interaksi kita dengan Al-Quran, dengan memiliki etos kemajuan pada masa yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.